Baik, saat ini fenomena LGBT seperti gay, lesbian, biseksual, dan transgender menjadi isu kontroversial di seluruh dunia. Di Indonesia, kasus LGBT ini berada di lingkungan militer, khususnya TNI. Hal ini menyebabkan perdebatan di masyarakat. Pada Juli 2023, dua prajurit TNI, Serda AP dan Serda WR, ditemukan terlibat dalam aktivitas LGBT. Hal ini dianggap melanggar kode etik dan norma TNI. Kasus ini kemudian dibawa ke Pengadilan Militer I01 Banda Aceh. Kasus Keduanya ini memberikan dampak besar terhadap bulan citra dan TNI. dikeluarkan dari dinas militer. Keputusan ini didasarkan pada pelanggaran berat terhadap kode etik kesusilaan. Putusan pengadilan menyatakan ketiga terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana yang disengaja. Padahal sudah jelas TNI memiliki peraturan soal penindakan prajurit TNI yang melakukan praktik LGBT. Aturan itu tertuang dalam surat telegram atau ST Panglima TNI nomor ST-1648-2012-2019 maksud kami tanggal 22 Oktober 2019 dan ST Kasal nomor ST 34-2021 tanggal 14 Januari 2021. Atas perbuatannya, ketiga terdakwa dipecat dari TNI dan dijatuhi pidana penjara selama 5 bulan. Mereka dapat menularkan penyakit HIV/AIDS. Sehingga keduanya tidak siap disiagakan atau disiapkan untuk menghadapi kontingensi pertahanan negara yang membutuhkan kesiapan fisik dan mental setiap prajurit TNI. Kasus ini memberikan dampak besar terhadap citra TNI. Di satu sisi, tindakan tegas menunjukkan komitmen TNI menjaga kedisiplinan. Namun, di sisi lain, ada kritik dari pendukung hak asasi manusia yang menganggap ini kurang inklusif. Bagaimana TNI merespon kasus seperti ini akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat, baik dari segi yang mendukung norma tradisional maupun mereka yang menekankan kebebasan individu. Kasus seperti ini tentu memunculkan pertanyaan, mengapa bisa terjadi? Apa yang mendorong perilaku seperti ini di lingkungan yang ketat seperti TNI? Yang pertama, faktor pribadi dan psikologis, konflik identitas dan tekanan emosional. Kedua, kurangnya pendidikan moral, minimnya sosialisasi nilai etika dan normal. Yang ketiga, lingkungan sosial yang ketat, isolasi dalam pelatihan atau penugasan. Empat, kurangnya pengawasan internal, pengawasan yang tidak ketat membuka peluang pelanggaran. Yang kelima, stigma dan tekanan sosial, stigma masyarakat mendorong konflik internal prajurit. Namun, pencegahan tidak hanya bergantung pada TNI, keluarga dan pemerintah juga memiliki peranan penting. Orang tua harus mendidik anak sesuai kodratnya dan memberikan pemahaman tentang norma sosial. Pemerintah perlu mempertegas edukasi LGBT di masyarakat dan jika perlu membuat undang-undang yang mendukung moralitas bangsa. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya menjaga norma sosial dan moral dalam semua aspek kehidupan, termasuk di institusi militer. Mari bersama-sama menjaga integritas bangsa dengan mendukung pendidikan moral, pengawasan ketat, dan penegakan hukum yang adil. Saya, Ananda Yusti Aulia pamit. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa.